Monggo Mas Leli, kita mulai. Mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di ronde keempat. Ronde keempat dari perjalanan Gus Reza memecahkan rekor yang kedua kalinya untuk presentasi 24 jam tentang bisnis. Baik, supaya lebih cepat dan mumpung semangatnya masih membara, silakan Gus Reza untuk memulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan satu kesempatan untuk sama-sama berbagi, sharing knowledge dan juga sharing experience. Ya alhamdulillah sepanjang perjalanan hidup Gus dari sejak usia SMP kelas 3 saya sudah terjun di bidang bisnis, persisnya tukang ngamen. Persisnya tukang ngamen. Waktu itu Blok M belum jadi mall, belum jadi plaza, masih berupa warung tenda ya. Masih berupa warung tenda. Dan SMP saya sudah mencari uang sendiri. Jadi kalau sampai dengan detik ini, ya, kesimpulan saya bahwa bisnis itu kalau boleh digambarkan dengan dua kata adalah gabungan dari dua kata. Yang pertama adalah busy, kedua adalah nice. Jadi Bu Puji, Mbak Laras, Mbak Frida, bisnis itu adalah busy plus nice. Busy plus nice. Jadi kesibukan yang mengasihkan. Kesibukan yang mengasihkan. Jadi kalau dibilang bisnis itu nggak sibuk, salah. Bicara bisnis pasti sibuk. Yang nggak sibuk tidur. Ya kalau tidur kita nggak sibuk. Ya. Tapi kalau bisnis pasti sibuk. Pasti sibuk di bisnis itu. Tetapi bagaimana caranya bisnis ini yang penuh dengan kesibukan ini tetap dalam konteksnya nice. Tidak boleh jadi beban, tidak boleh jadi stres yang berlebihan. Stres harus ada manusia selama dia masih hidup, tapi tidak boleh berlebihan. Maka harus ditambahin lagi satu kata, yaitu nice. Kalau bisnis saya tambah nice, biasanya lebih cepat tua sebelum waktunya, Mas Leli. Jadi saya gampang aja melihat orang yang berbisnis sudah benar. Kalau kita ketemu wajah nih dengan beliau-beliau ini, ketika saya tanya usia, itu antara usia yang beliau miliki dengan wajah yang saya lihat itu beda. Ini mohon maaf ya, saya buat ada dua kategori. Ada kadang saya ketemu pengusaha yang secara usia biologis, ya, dia sudah usia 70 tahun, tapi wajahnya tidak menampakkan seperti usia 70 tahun. Bahkan bisa didiskon sampai 20 tahun. Jadi kelihatannya seperti umur 50 tahun, bahkan malah 45 tahun. Ya. Tapi ada juga, Mas Leli, ya, yaitu orang yang usianya baru 40, tapi tampaknya seperti 60. Dua-duanya sama-sama pengusaha. Ya. Cuma bedanya, ya, kenapa yang satu look younger, kenapa dia lebih muda? Karena dia bikin kesibukan itu asik gitu. Jadi kalau orang merasa dalam bisnis itu tidak asik, berarti ada yang salah dengan bisnisnya. Karena prinsip dasar bisnis itu adalah busy plus nice, busy, kesibukan yang mengasihkan. Itu yang Gus jalankan selama ini sampai detik ini, itulah bisnis. Alhamdulillah sudah dikasih 5 orang anak dan insya Allah mau 3 cucu. Ya. Orang bilang nggak percaya kalau dibilang usia saya sudah lebih dari 50. Ya. Banyak yang bilang katanya masih 40. Ya, alhamdulillah. Kenapa tidak boleh dibawa tekanan batin ya? Enjoy your life. Itu pertama yang mesti kita pegang ya. Jadi buat teman-teman yang berbisnis, supaya tidak cepat lebih tua dibandingkan yang seharusnya, ya bikinlah suatu bisnis itu yang mengasihkan. Oke, hari ini kita topiknya Mas Leli adalah
buat yang sudah hadir ini ada di Facebook ya. Pak Kang Gun dari Bogor, terima kasih. Mas Aryadi, teman SMP saya 41, Mas Agus, ada siapa lagi nih? Saya sapa dulu ya yang ada di Facebook ya, Pak Abdul Majid, Mas Yusuf Supendi, ya, makasih sudah bergabung. Pak Yoni ini dari Padang ya, Mas Yoni Anwar dari Padang, Pak Agus terima kasih. Kemudian juga kita bisa diakses juga lewat YouTube live streaming di channel saya The Mentor Gus Reza. Dan juga bagi yang tidak sempat di YouTube channel, sekarang juga sudah bergabung bersama saya di Zoom. Nah, ini orang-orang VIP di Zoom ini. Ada Mbak Frida, ada Mas Andan di Semarang, kemudian ada Mas Leli yang menemani saya setia selalu ya. Kemudian Bu Puji Astuti, ada Mbak Larasati, kemudian ada Bu Honsa, ada Mas Juni lagi santai ini. Kemudian ada Kak Seto juga bergabung ini, Kak Seto. Terima kasih Kak Seto juga gabung. Oke. Beliau mensupport program Gus, katanya siap menjadi saksi sejarah. Kak Seto, terima kasih Kak Seto udah gabung. Ya. Katanya beliau tidak bisa tampil video karena ada yang harus dikerjakan sewarawiri. Oke. Baik, tema kita hari ini adalah building bisnis syariah. Building bisnis syariah, bagaimana kita menjadi seorang successful syariah managers. Baik dalam artian manajer sebagai sebuah jabatan ataupun manajer dalam konteks mengelola sesuatu. To manage. Baik, saya akan mulai dengan kata manajemen. Kata manajemen diambil dari kata to manage. To manage bisa juga diartikan to arrange, to organize, bisa juga diartikan to empower. Jadi ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah to manage, itu maknanya to arrange, dia menyusun gagasan-gagasan menjadi sebuah konsep, dan konsep itu menjadi sebuah project, kemudian dieksekusi menjadi sebuah benefit, dan akhirnya mendatangkan sebuah profit. Itu yang pertama. Yang kedua, to manage juga bisa to organize. Kalau tadi lebih kepada to arrange-nya lebih kepada gagasan ya, Mas Reli. Tapi kalau yang kedua ini, to manage adalah untuk to organize, itu lebih kepada struktur organisasinya, lebih kepada hierarkinya, ya. Bagaimana dia membangun pola komunikasi antara atas dengan bawah, kemudian antara samping dengan samping, atau dari bawah ke atas. Jadi ada 3 dimensi ya, 3 arah ya. Teman-teman sekalian, di dalam manajemen itu jangan dipikir hanya hubungan atasan dan bawah, tidak. Tapi juga ada 2 hal lain, yaitu yang kedua adalah atasan dengan bawahan, begitupun sebaliknya bawahan dengan atasan. Kemudian satu lagi, antar bawahan. Berikutnya, antar atasan. Karena kan atasan ini juga punya yang sesama level mereka, bahkan juga ada di atasnya mereka lagi kan. Nah, ini juga harus di-manage. Oke? Kemudian yang ketiga, to empower. To manage berarti to empower, artinya memberdayakan. Dia memberdayakan atau to empower. Siapa yang diberdayakan? People. Jadi, managing structure, managing people, managing idea. Ada 3. Jadi yang di-manage oleh kita, kalau kita sebagai seorang manajer, yang di-manage itu adalah pertama idenya di-manage, ya, dikreasikan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sesuatu yang benefit, dan dari benefit ini kita akan menghasilkan sebuah profit. Di dalam program algoritma Kaya Gus, itu ada 7 sampah intelektual yang harus diluruskan, di antaranya yaitu adalah jangan pernah berbicara soal profit, karena profit itu hanya akibat. Sebabnya adalah benefit. Tugas kita adalah tebar benefit, tuai profit. Jangan dibalik, jangan kita kejar profit, jadi akhirnya nanti kalau dapat kita akan lupa diri, tapi kalau nggak dapat kita akan kecewa. Jadi kita, Bu Puji, bukan kita itu mengejar profit, tapi menebar benefit sehingga akan mendapatkan
profit. Jadi profit adalah akibat ya, sedangkan sebabnya adalah benefit. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, seutama-utamanya manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nafi'un li ghairi, orang yang paling bermanfaat. Jadi bagi Gus, yang disebut konglomerat itu adalah mereka yang memiliki kemanfaatan lebih banyak dibandingkan orang lain. Itu aja kita ngukurnya, bukan banyak koleksi mobilnya, bukan banyak koleksi rumahnya, ya, bukan banyak koleksi asetnya, tapi seberapa sih manfaat yang dia berikan buat orang lain. Itu yang disebut dengan kaya. Baik. Jadi 3 ya Mas Lali ya tadi ya, managing idea. If you are manager, if you want to become successful manager, you have to manage idea, you have to manage structure, and you have to manage people. Harus bisa mengatur atau menata gagasan supaya gagasan itu tidak basi. Jangan lupa, ternyata ide itu juga punya expired date juga, Mas Leli. Kalau gagasan itu nggak dikelola dengan baik, dia akan basi. Makanya ada orang yang punya ide bagus, terus tidak dikreasikan, akhirnya hilang di telan zaman. Disinilah pentingnya orang melakukan satu eksekusi, ya, dikreasikan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kedua adalah you manage your structure, strukturnya, wadahnya. Karena dalam berorganisasi kita ada yang namanya struktur, kan? Struktur. Bagaimana mengatur komunikasi antara bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan, kemudian antar ke samping. Jadi ada 3 arah ya. Dari bawah ke atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, side by side. Apa yang harus dilakukan oleh kita? Kalau kita memasukkan unsur, if you put syariah in your management, berarti kita juga harus melakukan unsur-unsur spiritual values di dalam kita punya komunikasi. Nah, ini yang saya sebut dengan komunikasi 3 dimensi. Komunikasi 3 dimensi itu yang pertama, kata Rasulullah, yang muda menghormati yang tua. Jadi kalau yang muda ini kita artikan anak buah ya Mas Leli, atau staff, maka tugas staff itu terhadap leadernya, terhadap atasannya adalah menghormati. Respect. Sekalipun ya, usianya lebih muda, sekalipun ya, mungkin anaknya lebih sedikit, ya banyaklah pertimbangan-pertimbangan. Kita nggak bisa ngukur dari situ. Bagaimana juga dia adalah pimpinan kita, jadi kita harus apresiasi, kita harus hormati. Itu yang dari bawah ke atas. Kemudian dari atas, si leader kepada yang di bawahnya, kepada staff, si manajer kepada bawah, menyayangi. Itu kata Nabi. Menyayangi. Maksudnya adalah, jangan sampai ada unsur kebencian, jangan sampai ada unsur ketidaksukaan yang berdasarkan atau berlandaskan emosi terhadap kita tumpahkan kepada staff. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi itu dengan penuh kasih sayang. Itu ke bawah, si pimpinan itu menyayangi yang lebih muda. Kemudian bagaimana ke samping? Ke samping itu adalah saling mendukung. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti mir'atun. Mir'atun itu seperti cermin. Kalau seperti cermin berarti apa yang dirasakan oleh dia ikut kita rasakan. Itu yang disebut dengan empati. Ya, bukan sekedar simpati, tapi juga empati. You think what you think, I think what you think, I feel what you feel. Aku berpikir seperti yang kau pikirkan, dan aku merasakan seperti yang kau rasakan. Itu yang disebut dengan ke samping. Jadi jelas ya, ke bawah kita itu menyayangi atau giving, ke atas kita itu menghormati, taking, kemudian ke samping kita adalah sharing, berbagi, atau saling memberikan support. Itu yang Gus pahami tentang management, ya. Dari kata to manage. Saya ulang sekali lagi, management, manage your idea, manage your structure, and manage your people. Nah, kemudian target masing-masing. Untuk managing your idea. Kalau kita sebagai seorang manajer yang sukses, maka kita harus memastikan ide-ide yang kita
kelola ini, ide-ide yang kita tata ini, yang kita susun ini, haruslah memberikan produktivitas. Yang nanti gilirannya akan menimbulkan profitabilitas. Jadi produktivitas akan melahirkan profitabilitas. Dari produktivitas menghasilkan satu keuntungan. Jadi percuma juga punya ide, tapi kalau tidak produktif idenya, tidak akan dirasakan dampaknya kepada lingkungan di sekeliling kita. Itu ukurannya, bahwa manage idenya itu sudah di-manage dengan baik adalah yang pertama produktif. Yang kedua adalah inovatif. Inovatif di sini adalah dia bisa menemukan solusi-solusi terbaru atas kasus-kasus yang terjadi. Ya mana tahu di era pandemik ini tiba-tiba ada orang yang jenius, ada orang yang brilian menemukan gagasan bagaimana caranya ya, mencegah terjadinya COVID-19 dengan teknologi yang sederhana. Kayak contohnya kan di SI ya, yang ada bagaimana ada salah satu dokter yang dari Angkatan Laut yang sekarang jadi Menteri Kesehatan, beliau punya satu penemuan bagaimana caranya mencegah terjadinya kelainan syaraf itu dengan satu alat yang sangat sederhana. Ya. Ada juga yang model helm kan, yang menghilangkan kanker dengan menggunakan sistem helm. Ya. Itu adalah inovatif. Dia mungkin bukan jadi manajer, tapi ketika dia memanage ide itu menjadi sesuatu yang produktif dan inovatif, maka dia disebut seorang he is a good manager, he is a successful manager. Itu yang nomor satu ya. Nah, dari sisi syariahnya gimana? Kan syariah manager. Kita ingin jadi seorang manajer syariah yang successful. Nah, kalau dihubungkan dengan syariat, sekreatif apapun seseorang, seproduktivitas apapun seseorang, dan seberapapun tingginya keuntungan, jangan lepas dari unsur-unsur dua hal. Maslahat, mudorot. Ya. Itu pendekatan syariah. Pastikan ide-ide yang kita lontarkan hingga menjadi sebuah produk, jangan sampai produk itu justru menimbulkan yang menggunakan. Baik itu sifatnya jangka pendek ataupun jangka panjang. Okay? Tapi harus memberikan maslahat. Jadi kita harus mulai berpikir bagaimana sebagai seorang manajer membuat satu gagasan-gagasan yang bisa berada dalam frame kerangka satu, dia maslahat, memberikan satu maslahat, reformasi, ya perbaikan-perbaikan. Yang kedua juga merupakan satu yang terhindar dari mudorot. Ya. Jelas ya? Contoh, ya. Ada orang yang dengan teknologinya, ya, dia bisa membuat sesuatu yang tadinya sulit menjadi mudah. Ya. Contoh ini yang paling sederhana aja misalnya. Mas Lali tahu tongsis kan? Ya, tongsis. Ya. Sebenarnya idenya bagus. Tongsis itu kan bagaimana kita bisa selfie dengan menggunakan tangan kita sendiri, tapi gimana mengambil jarak angle yang bagus. Ya. Kita perlu tongsis, tongkat, ya, tongkat untuk eksis, ya tongsis. Cuma akan lain ceritanya ketika si penggunanya ini, ya, yang menyalahgunakan penggunaan tongsis ini untuk hal yang mudorot. Ya nggak salah teknologinya, ya nggak salah si penemunya, tapi yang menggunakan nanti yang jadi masalah. Oke, yang kedua adalah manage your structure. Manage your structure. Pastikan kalau kita bicara manage your structure ini, ya, komunikasi yang terjadi tadi ya, antara atas ke bawah, bawah ke atas atau ke samping, semua berjalan secara sehat. Tidak boleh ada ganjalan. Yang bawah dengan legowo memberikan penghormatan kepada yang di atas. Dulu kalau di jalan militer itu mesti ada gini kan, Mas Lali. Yang pangkatnya lebih rendah pasti dia akan hormat kepada yang lebih pangkatnya lebih besar ya. Jangan karena sebuah keterpaksaan, tapi sebuah kagum ya, sebuah kekaguman dan sebuah rasa salut kepada si atasnya. Karena dia bisa pakai pangkat yang tinggi itu kan pasti perjuangannya juga tidak mudah. Itu dia menghargai itunya, bukan sekedar karena terpaksa, oh kan dia atasan saya hormat, nggak begitu juga. Ya. Atasan juga tidak boleh gila hormat ya. Kemudian dari atas ke bawah menyayangi. Itu yang dikatakan Rasulullah. Menyayangi yang di bawah.
kesamping saling mensupport ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolongan dalam kemaksiatan dan kerusakan. Oke. 2 ya. Sudah. Konteksnya kalau manajemen structure itu adalah tadi memastikan komunikasinya sehat. Yang kedua juga tidak kalah penting dalam memanage structure itu adalah kata Nabi, idza wusidal amru laisa alaihi ahliha fantazirus sa'. Jika satu urusan tidak diserahkan pada ahlinya, makalah tunggulah saat kehancurannya. Jadi the right man on the right place itu penting banget. Itulah fungsi seorang manajer. Dia harus bisa menempatkan seseorang pada tempat. Kalau orang ini tipenya introvert, maka sebaiknya ditaruh di back office. Jadi administrasi kah, akuntansi, akuntan dan sebagainya. Atau sekretaris. Tapi kalau dia orangnya ekstrovert, mungkin lebih cocok kalau ditaruh di bagian PR atau marketing, atau dia sebagai public affair. Jelas ya? Jadi jangan sampai terbalik. Orang yang tidak biasa berhubungan dengan orang lain ditaruh jadi humas. Jadinya nggak berfungsi. Atau orang yang biasa keluar ditaruh di belakang meja. Wah, nggak betah dia. Jadi akhirnya dia bosan, ya, boring. Akhirnya turun produktivitas. Jadi jangan-jangan orang itu menurunkan kinerja menurun itu bukan karena salah si yang bersangkutan, jangan-jangan si manajer ini salah menempatkan orang tidak pada posisi yang benar. The right man on the right place. Ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, supaya bisa the right man on the right place, maka perlu ada yang namanya pemberdayaan. Masuk pada yang ketiga, managing people. Orangnya harus diberdayakan. Jangan diperdayakan ya, Mas Dali. Ya. Orangnya harus dibina, jangan dibinasakan ya. Dibina, bukan dibinasakan. Pak Amin, apa kabar Medan? Assalamualaikum, Bos. Bandung. Oh, lagi di Bandung, luar biasa. Bos. Oke. Sedang managing idea itu. Ya, Pak Beo. Ya, hati-hati ya. Pak. Hati-hati Pak. Ya, ya, oke. Ya, siap. Kalau beliau nih managing aset. Siap. Ya. Lanjut, Gus, lanjut. Management. Lanjut ya. Lanjut, Gus. Jadi yang ketiga managing people. Nah, gimana caranya si managing people ini bisa berhasil? Ya, kan successful-nya harus 3. Successful idea, successful structure, dan successful people kan. Nah, supaya people-nya ini sukses, gimana caranya? Harus diberdayakan. Dengan apa memberdayakannya? Learning. Rumusnya adalah you earn what you learn. You earn what you learn. Anda mendapatkan apa yang Anda pelajari. No learning, no earning. Kalau orang ingin dapatkan sesuatu yang besar, dia harus belajar lebih banyak. Ya, kalau dia belajarnya sedikit, maka dia tidak akan dapatkan yang banyak. Jadi, you earn what you learn. If you learn more, you earn more. Kalau kamu belajarnya banyak, maka dapatnya juga banyak. Oke? Nah, bicara learning ini, Mas Ali, kalau dihubungkan dengan syariat, ya, syariat ini menyebutkan dengan istilah tarbiyah. Istilahnya tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu learning. Saya lebih cocok mengartikan tarbiyah itu bukan dengan edukasi atau pendidikan, tapi pembelajaran. Pembelajaran. Tarbiyah menurut saya adalah pembelajaran. Yang di dalam pembelajaran itu nanti kita akan menemukan ada 4 hal. Suatu pembelajaran itu dikatakan baik sehingga dia bisa memberdayakan perlu 4 hal. Yang pertama, oke. Masih putus, Gus? Oke. Oh, sorry. Sudah jelas? Ya. Oke.
Klik. Masih putus-putus? Ya, agak putus-putus. Sebentar. Memorinya cukup. Sudah jelas? Jelas. Oke. Tinggal nanti cek sinyalnya. Oke. Tadi sampai kepada 4 hal ya di dalam masalah empowerment. Ya. Yang pertama adalah detection DNA. Kita harus memahami DNA dari people yang kita jadikan sebagai tim. Pengertian DNA di sini bisa dua sisi ya. DNA dalam artian secara kimiawi dan DNA dalam arti personality, kepribadian. Karena kita tahu dalam dunia kedokteran, DNA setiap orang nggak ada yang sama. Betul nggak? Even orang itu kembar, tidak ada satupun, ya, kembar-kembarnya orang tidak akan sama DNA-nya satu dengan yang lain. Itu sebabnya untuk membedakan identitas seseorang dengan yang lain itu adalah salah satunya dengan DNA. Ya, ketahuan ini anaknya siapa orang tua aslinya akan ketahuan dari DNA. Oke, itu nomor satu, DNA. Baik secara kimiawi DNA ataupun secara personal. Saya akan lebih tekankan karena saya bukan praktisi di bidang kesehatan dan kedokteran. Saya lebih ingin fokus DNA dalam artian personality. Bahwa setiap orang itu DNA-nya bisa dibagi menjadi 5 model. Ya. Kita harus kenalin model dari masing-masing mereka, jangan sampai nanti kita salah menyikapi terhadap model tersebut. Ya. Jadi bayangin aja, di kepala kita ini ada belahan otak, kiri, kanan. Kiri ada atas, ada bawah. Kanan ada atas, ada bawah. Terus ada lagi yang di tengah. Kita tahu bahwa ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak tengah. Left brain, right brain, dan mid brain. Otak kiri itu ada yang atas, up left brain, ya, down left brain. Kemudian sebelah kanan, up right brain, dan down right brain. Jadi ada otak kanan atas, otak kanan bawah, otak kiri atas, otak kiri bawah. Yang di tengah, mid brain. Oke, sekarang boleh kita praktekkan masing-masing. Kita ingin tahu mana yang lebih dominan teman-teman, kiri atau kanan ya. Saya tidak bicara mana yang bagus, yang penting spontanitas. Boleh begini tangannya? Coba perhatikan jempolnya, yang luar kanan apa yang kiri? Jempol luarnya sebelah kanan apa sebelah kiri? Boleh di-unmute, Mas Lali? Sudah. Jempolnya Mas Lali yang luar kanan apa kiri? Yang luar yang kiri. Kalau saya kanan. Ya. Coba tunjuk tangan yang kanan, jempol luar kanan, boleh tunjuk tangan. Yang jempol luar kanan, boleh tunjuk tangan. Yang ada di Zoom, jempol luar kanan. Boleh tunjuk tangan. Mbak Frida apa? Oke, Mas Andang kanan. Ya. Kanan. Amin kanan. Pak Amin kanan. Pak Basri? Ya. Kanan apa kiri? Kanan. Kiri. Pak Basri kiri. Yang luar. Ya. Oke, saya kasih informasi. Kalau luarnya sebelah kanan, berarti dia lebih kuat dominan otak kiri. Bu Puji apa? Kanan apa kiri? Oh iya, kiri ya. Belum dicas, habis. Aku dominan kanan. Ya, jadi dibalik. Ya. Kalau jempol luarnya sebelah kanan, berarti kuatnya di otak kiri. Ya.
Tapi kalau jempol luarnya sebelah kiri, kuatnya di otak kanan. Paham ya? Imajinasinya kuat aku. Ya, saya ulang. Coba ditukar posisinya. Pasti nggak nyaman. Betul nggak? Nggak kayak biasa nek ngene iki sing njupuk sing ndi? Ini sing njupuk kanan. Oh, nah sing kiri. Ya. Oke. Coba dirubah posisinya. Nyaman nggak? Pasti nggak nyaman ya Mas Leli ya? Ya. Agak kurang nyaman. Ya, itu. Ya. Karena memang sudah dibuat Tuhan seperti itu. Jadi saran saya, syukuri saja. Tugas kita adalah sekarang mengenali apa kelebihan yang kanan dan yang kiri. Oke. Jadi kita nggak usah bahas. Jangan tanya Gus, mana yang paling bagus. Ya, semua bagus. Baik, kita bahas yang sebelah kanan dulu ya. Yang sebelah kanan, jempol luarnya sebelah kanan, kayak saya ini sebelah kanan, berarti kuat di otak kiri. Saya ini kuat dominan di otak kiri. Artinya, kemampuan analisa, kemampuan merencanakan, kemampuan di dalam melakukan analisa, lebih bagus dibandingkan sebelah kanan. Oke? Itu kelebihannya. Yang jempol luarnya sebelah kanan. Oke? Analisa, menghitung, kalkulasi, ya. Kemudian berpikir, itu orang otak kiri kuat. Ya. Kita belum bicara atas bawah dulu ya. Kemudian yang jempol luarnya sebelah kiri, kayak Mas Leli tadi, berarti kuat di otak kanan. Kreatif, ya. Intuisinya juga tinggi, tetapi lemah dalam analisa. Oke, ini secara umum dulu ya. Seberapa besar ini dia punya akurasi? Insya Allah cukup lumayan, ya, cukup lumayan. Nah, sekarang ada atas, ada bawah. Ada kiri atas, ada kiri bawah. Kalau kiri ke atas, dia kuatnya di perencanaan. Kuat di perencanaan, kiri atas. Ini nggak bisa dengan tebak-tebakan, mesti ada alat tesnya, ya. Kuat di perencanaan. Jadi kalau dia jadi manajer, maka kekuatan dia adalah kemampuan membuat perencanaannya bagus dia. Tapi kalau dia kirinya ke bawah, dia adalah orang yang kuat di dalam hal-hal yang detail, hal-hal yang rinci. Karena perencanaan itu kan umum. Yang bisa merubah perencanaan itu menjadi sesuatu yang lebih rinci, ya, macam kayak peraturan-peraturan, ya, kemudian SOP itu adanya di sebelah kiri bawah, ya. Sedangkan kanan, kalau kanannya kanan atas, dia punya kemampuan di dalam intuisinya tinggi, tajam intuisinya. Ya, intuisi itu kita sebut dengan seperti kayak indera ke-6. Ya. Kalau kan ada panca indera. Panca indera udah tahu ya, saya nggak usah jelasin lagi. Nah, di luar panca indera namanya kan indera ke-6. Nah, itulah intuisi. Indera ke-6 disebutnya. Jadi yang disebut sukses itu adalah intuisi. Di luar dari panca indera yang ada. Oke? Intuisinya kuat. Biasa kita temukan di olahraga-olahraga yang membutuhkan keterampilan dan empirik. Contoh, Tiger Woods, kenapa dia menjadi juara golf di tingkat dunia bertahun-tahun, sulit mengalahkan dia, karena dia bermain golf bukan pakai otak saja, bukan pakai otak sebelah kiri, dia menggunakan otak kanan. Jadi waktu dia ngedrive dengan stick golfnya itu, memukul si bola golf itu, kadang-kadang dengan satu kali pukulan, dia langsung bisa hole in one loh. Langsung masuk. Udah nggak pakai par lagi, par 1, par 2, par 3, langsung masuk. Kiper, ada kiper Jerman namanya Sepp Maier. Beliau itu punya kemampuan intuisi yang juga tinggi. Jadi waktu penalti, banyak orang yang penalti sama dia tuh jarang bisa masuk. Seperti udah ketebak arah bola kemana. Ya, itu namanya intuisi. Ya. Orang main basket juga begitu. Kenapa seringkali triple point? Bisa dapat 3 angka. Itu karena dia pakai intuisi. Oke ya. Kemudian kanan bawah, itu adalah sisi feeling-nya kuat. Ya. Punya feeling yang kuat, punya emosi yang kuat. Ekspresif. Ya. Karismatik. Ya.
dia ekspresif, karismatik. Itu yang kanan bawah. Nah, timbal sekarang yang terakhir, tengah. Ini jarang-jarang nih tengah. Namanya di tengah, berarti dia tidak terlalu dominan di kiri, tidak juga dominan di kanan. Jadi dia all round. Jadi pernah ketemu orang yang multi purpose, bisa segala hal. Nah, itulah orang-orang yang dia bukan punya indera keenam, Mas Feli, indera ketujuh. Bukan lagi intuisi, ya, tapi dia sudah lebih dari intuisi. Biasanya orang-orang seperti ini bagus di dalam dunia yang lebih bersifat spiritualistik. Ya. Dia kuat di situ. Oke, teman-teman. Nah, apa sih pentingnya kita tahu DNA ini? Kalau kita udah tahu DNA ini, pada saat saya berbicara dengan Mas Lely, karena misalnya kuat di otak kanan, maka saya harus bicara dengan penuh perasaan. Tidak bisa hanya sekedar logika. Begitu sebaliknya, ketika seorang yang tipenya adalah perasaan, ketemu sama orang yang berpikir otak kiri, maka dia harus berbicara dengan mengedepankan pada logika dan analisa. Ini juga bisa digunakan pada saat kita melakukan pendekatan pada prospek. Yang kebetulan jadi seorang sales, apapun industri dan bidangnya, kalau Anda ketemu dengan nasabah, pertama kali jangan langsung presentasi. Ini kesalahan banyak para sales, Mas Dali. Langsung semangat, langsung presentasi produk, ya, presentasi ilustrasi, ya. Kalau agen asuransi itu biasanya presentasi ilustrasi. Bukan itu. Pertama adalah melakukan mapping, pemetaan dulu. Ini orang tipe mana nih? Tipe otak kiri, tipe otak kanan, atau tipe otak tengah? Ini orang suka dengan perencanaan. Ya. Kalau orang ini nggak suka dengan perencanaan, orang pinginnya eksekusi, maka orang seperti ini jangan bertele-tele, langsung aja pendekatannya langsung kepada straight to the point, ya, jangan muter-muter. Nah, ini penting sekali kayak begini, ya, penting sekali. Oke, itu baru satu ya, kan ada 4 unsur ya. Yang pertama adalah kenali deteksi DNA-nya. Setelah kita udah deteksi DNA-nya, yang kedua adalah deteksi talent-nya. Karena talent itu arti hubungannya talent ini dengan kompetensi. Kompetensi inilah yang nanti akan disertified, yang akan disertifikasi. Jadilah teman-teman ini orang yang spesialis, jangan yang terlalu generalis. Ada satu jenis kepakaran tertentu yang kita miliki di dalam pekerjaan. Tidak boleh terlalu umum. Harus ada. Itu yang kedua, kenali talent, bakat. Gimana cara kenali bakat? Ya mau tidak mau, bakat ini bisa dikenali dengan cara job desk. Kita kasih tugas. Udah dikasih kerjaan, bagaimana cara dia mengerjakan tugas. Itulah kita bisa melihat talent dia. Oke? Nanti ada bahasan khusus tersendiri kita bahas mengenai masalah talent ini. Nanti kita akan bicarakan pada kesempatan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, setelah DNA-nya tahu, talent-nya sudah tahu, tugas seorang manajer adalah di dalam memberdayakan people mengenali ekspektasi, harapan-harapannya dimiliki oleh si anak buah, si anggota. Jadi tugas kita managing hope, managing expectation. Kalau kita nggak tahu harapan, apa yang ingin diekspektasikan oleh tim kepada leadernya, kepada manajernya, maka kita nggak bisa mengelola tim itu dengan baik. Jadi pastikan si manajer itu mengetahui ekspektasi. Misalnya, Pak Basri kerja di sebuah perusahaan delivery, kurir, pengiriman paket, dokumen. Tipe seorang Pak Basri ini adalah tipe orang yang di belakang layar, tidak langsung berhubungan dengan orang. Menghitung, kemudian membuat perencanaan, kemudian menyetok-nyetok barang, logistik dan sebagainya. Oke, sudah ketahuan DNA, kemudian talent-nya, mulai buat spesialisasinya apa? Spesialis untuk masalah menangani logistik misalnya. Nah, di poin yang ketiga ini, ekspektasi apa? Apa harapan Pak Basri selama kerja di perusahaan itu harus diketahui oleh si manajer. Apakah hanya ingin menjadi seorang pakar di bidang logistik atau ingin menjadi direktur sebuah perusahaan logistik? Ada yang ingin meningkatkan dan mengasah kepakarannya saja, tapi ada juga orang yang ingin menaikkan jenjang karirnya dari manajer jadi
direktur, dari direktur menjadi founder atau menjadi CEO. Itu harus jelas dari awal. Memanage people itu juga kita tahu ekspektasi. Kemudian yang keempat, kita juga harus mengetahui barriers, apa hambatan-hambatan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Baik itu hambatan pribadi, hambatan rumah tangga, hambatan keluarga. Jadi tidak selalu ya Mas Leli, kalau orang itu tidak perform di dalam pekerjaan, tidak berarti dia itu nggak mampu. Jangan disimpulkan oleh si manajer, wah emang dia nggak cocok kerja di sini. Ternyata dia ada persoalan dengan pasangan. Dia lagi cekcok dengan istrinya. Harusnya seorang manajer itu bukan langsung menagih. Mana hasil? Mana target? Kok nggak tercapai target? Udah kamu nggak cocok jadi tim saya. Nggak boleh begitu. Kita harus gali. Oh jangan-jangan kinerja yang jatuh itu bukan karena dia nggak mampu, tetapi dia lagi sedang memikirkan tentang perselisihan dengan pasangan. Sehingga dia tidak menjadi produktif. Jelas ya? Itu Mas Leli sementara. Sebelum kita masuk kepada topik berikutnya, saya ingin beri kesempatan kepada teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di Zoom, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, ini ada sedikit disconnection dengan YouTube-nya. Nah, kita fokus di Facebook juga sama di Zoom. Silakan. Jadi sudah bahas tentang pengantar ya, yang sebut manajemen syariah itu seperti apa? Manajer yang syariah yang successful. Silakan Mas Leli. Ya. Baik teman-teman, yang kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sementara ini masih sampai ke bagaimana meng-empower, masih 2 ya, Dimna dan Talent. Silakan kalau ada di ruangan ini. Prof. Basri, kalau ada, silakan. Dari Bone. Silakan Pak Basri. Sulawesi Selatan. Mic-nya di-unmute dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Heri, yang terhormat, motivator kita, Pak Gus. Luar biasa materinya kali ini, walaupun sedikit agak terlambat, tapi 4 poin ini saya dapat, artinya yang menjadi substansialnya. Terkadang 4 ini memang harus kita jalankan di dalam sebuah organisasi, baik itu sebuah perusahaan atau institusi. Namun yang menjadi terkendala di sini adalah apakah untuk mengetahui ekspektasi atau termasuk hambatan-hambatan itu terhadap anggota atau bawahan mesti harus dilakukan wawancara atau dari sikap saja sehingga kita bisa menilai, atau langsung interview atau melakukan identifikasi. Artinya yang saya tanyakan gimana caranya melihat ekspektasi semua bawahan, mungkin ada 3, 4 ini termasuk juga hambatan-hambatan yang dialami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Basri atas pertanyaan yang luar biasa. Ya. Saya mengulang kembali, mungkin teman-teman yang di Facebook belum sempat mendengar. Jadi pertanyaan Pak Basri dari Makassar ya Pak ya? Dari Bone, Sulawesi Selatan. Oh Bone, ya, oke, dari Bone, luar biasa. Dari Bone, Pak Basri bertanya, bagaimana cara kita mengenali harapan-harapan dan juga ekspektasi dan juga hambatan yang ada di dalam tim kita ya, itu ya Pak Basri ya, betul ya, ekspektasi dan hambatan ya, bagaimana mengenali, apakah cukup dengan wawancara atau ada hal lain. Baik, sebelum saya menjawab soal metodologi, saya ingin menekankan ada 3 prinsip yang penting Pak Basri di dalam menggali ekspektasi dan barrier seseorang. Ya. Ini penting. Kadang-kadang orang suka lupa langsung masuk kepada apa yang dia inginkan. Ya. Jangan langsung wawancara. Ya. Nanti takutnya hasil informasi yang diberikan tidak seperti yang dibutuhkan kita. Tidak seperti yang kita inginkan. Jadi yang pertama, bahwa saya harus dibangun adalah trust. Adakah trust dari si anak buah ke tim ini kepada leadernya, kepada si manajer? Kalau belum terbangun trust, maka tugasnya seorang manajer adalah ya, menumbuhkan dan memupuk trust di hadapan anggotanya. Kalau sudah dalam posisi yang sangat parah, ya, distrust, maka si manajer bisa menggunakan pihak ketiga, Pak Basri.
yang masih netral, yang masih objektif untuk bisa menjadi apa ya, menjadi jubir ya, menjadi jubir atas kebutuhan yang diperlukan oleh si manajer. Ya. Tapi usahakan kita bisa lakukan rehabilitasi dan recovery terhadap rehabilitasi atau recovery terhadap diri kita di hadapan anggota. Nomor 1, trust. Ini mutlak. Gitu. Kalau tidak ada trust, dalam bahasa syariat itu adalah athiqoh. Tidak ada kefikohan, tidak ada trust antara bawahan kepada atasan, susah. Kita interview nanti hasilnya Pak Basri, hasilnya adalah tidak objektif. Ya, karena dia tidak percaya, dia akan menutupi informasi yang sesungguhnya, sehingga nanti kita salah mengambil kesimpulan. Salah kesimpulan, salah keputusan, salah treatment. Alih-alih ingin menyelesaikan masalah, malah timbul masalah baru, Pak Basri. Jadi yang pertama adalah trust. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. Disinilah harus dibangun budaya jujur itu pahit tapi menenteramkan. Jujur itu kadang-kadang bikin sakit tetapi menenangkan. Ini harus dibangun, Pak Basri. Kalau tidak dibangun, nanti yang muncul adalah, maaf, tahu Mike Tango, tahu nggak Pak Basri, istilah Mike Tango? Kami biasa pakai istilah Mike Tango itu di dunia asrama tuh. Mike Tango itu MT, muka tipu. MT, muka tipu ya. Jadi tipu-tipu, nggak jujur. Gimana? Selama kerja di perusahaan ini gimana? Oh, oke Pak, luar biasa Pak, perusahaan ini hebat Pak. Itu tipu. Ya, dia nggak jujur dengan kenyataan. Dia bohong. Kenapa? Karena dia tidak merasakan budaya kejujuran di situ. Jadi dia akhirnya mencoba menutupi fakta. Clear ya? Jadi bagaimana si manajer itu menciptakan satu iklim yang jujur dikasih reward. Walaupun itu kadang-kadang sakit. Tapi yang berbohong dikasih punishment. Ya. Itu yang kedua. Pertama, kepercayaan, trust, athiqoh. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. As-sidqu, kejujuran. Perhatikan Pak Basri, siapakah orang yang dijadikan sahabat paling setia Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar punya gelar khusus yang diberikan oleh Nabi, namanya Abu Bakar As-Sidq. Ya, As-Sidq, jujur. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah musorohah. Dalam bahasa Arab itu disebut musorohah. Musorohah itu artinya keterbukaan. Ya. Jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan, ya, keterbukaan. Lagi-lagi keterbukaan ini juga membutuhkan satu suasana. Ya. Apakah bayangin Pak Basri, kalau atasannya, manajernya itu sudah tampangnya udah tampang angker ya, tampang serem, itu orang nggak mau terbuka Pak, takut nanti dia tersinggung gitu ya. Kita mau jujur nanti dia tersinggung, bisa jadi saya dipecat nih Pak sama dia gitu kan. Nah ini padahal sebenarnya itu bisa jadi bom waktu, jangan sampai akibat tidak jujur, ya akibat tidak terbuka, akhirnya malah menimbulkan bom waktu buat perusahaan. Akhirnya lama-lama seperti membocorkan kapal sendiri, ya akhirnya tenggelam semua. Itu prinsip yang penting Pak Basri sebelum kita bicara metodologi. Nah, lantas apa metodologinya? Metodologinya adalah satu, observasi. Melakukan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Dengan cara apa? Penugasan. Dikasih penugasan. Dari hasil penugasan itu kita lihat bagaimana reaksi dia terhadap penugasan yang kita berikan. Di situ kita bisa menilai sampai sejauh mana ekspektasi dia dan apa yang menjadi hambatan dia. Itu yang pertama, observasi. Yang kedua adalah dialog. Kalau bedanya diskusi sama dialog, jadi ada tiga nih, Pak. Sebenarnya kita harus terapin bertahap ya, sebenarnya Pak Basri. Kalau boleh saya sarankan, jangan langsung dialog sebenarnya. Dimulai dengan brainstorming. Yang dimaksud brainstorming itu adalah kita harus siap-siap kuping panas, ya, karena ada ide-ide yang mungkin bikin sakit hati kita.
kalau di brainstorming itu tidak melihat mana pendapat yang bagus dan jelek. Semua diterima, ditampung. Karena setiap orang boleh ngomong. Bebas. Itu brainstorming. Begitu masuk diskusi, mulai disortir mana ide-ide dan gagasan-gagasan yang perlu dipertahankan, mana gagasan yang harus dibuang. Nah, yang paling tinggi adalah membangun komunikasi dialogis. Bukan lagi ini, Pak Basri. Bukan lagi hubungan antara mind to mind, ya, bukan brain to brain, tetapi sudah heart to heart. Dalam dialog itu sudah heart to heart, dari hati ke hati. Nah, kadang-kadang saya perhatikan Pak Basri dalam level politik dan sosial, seringkali para pemimpin dan manajer itu langsung loncat ke dialog. Yuk kita dialog, loh. Kapan Bapak brainstorming sama saya? Kapan Bapak diskusi sama saya? Tahu-tahu udah dialog aja. Kok dari hati ke hati? Ya, undang-undang belum keluar langsung bicara hati ke hati, ya susah, nggak akan keluar nanti. Ya. Oke, jadi harus brainstorming dulu, kemudian diskusi, baru dialog. Oke, yang ketiga adalah setelah kita membangun komunikasi itu, ya, barulah yang ketiga adalah proses yang namanya coaching and mentoring, coach dan mentorship. Jadi bagi saya, manajer itu adalah seorang yang dia juga leader, dia juga seorang edukator, dia juga seorang coach, dan dia juga seorang mentor. Jadi harus lengkap. Saat dibutuhkan menjadi coach, dia siap. Saat dibutuhkan jadi mentor, dia juga siap. Gitu. Apa sih coaching? Apa bedanya coach dengan mentoring? Kalau coaching itu adalah transfer experience. Pak Basri tidak akan bisa disebut misalnya soccer coach, kalau Pak Basri belum pernah terbukti seperti yang dilakukan oleh Ronaldo dan Messi misalnya. Ronaldo, Messi, misalnya dia sudah tidak jadi pemain bola lagi, dia jadi pelatih, jadi coach, banyak yang setuju, nggak ada masalah. Kenapa? Dia sudah membuktikan prestasi dia di bidang sepak bola. Sudah ada bukti. Itu coach. Jadi nggak mungkin kita mau belajar bisnis dari seorang bisnis coach, dia mengklaim dirinya bisnis coach, tapi dia nggak punya bisnis. Atau bisnisnya belum jadikan contoh, gitu kan? Belum bisa jadi contoh sukses. Ya. Macam Pak Amin ini sudah jadi bisnis coach ini, ya. Bisnis coach untuk di bisnis yang beliau kembangkan hari ini, ya. Jadi timnya sudah berkembang sekarang, ya. Saya dengar, ya. Amin. Oke. Amin. Yang kedua adalah mentoring. Mentor beda, lebih tinggi seorang mentor daripada coach. Kalau coach itu lebih kepada experience. Kalau mentor itu sudah pada pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup. Jadi sulit orang itu jadi mentor kalau dia belum memiliki satu pengalaman hidup yang signifikan yang bisa dia sharingkan kepada timnya. Jadi sebenarnya seorang leader manajer yang hebat itu seorang leader manajer yang sudah kenyang dengan masalah. Jadi kalau Bapak Basri punya pimpinan itu terpilih, dia hidupnya semuanya serba lurus aja, stabil semua, tidak ada goncangan-goncangan, itu hati-hati. Punya pemimpin seperti itu, ya, belum teruji. Dia tidak akan bisa jadi mentor. Orang yang bisa jadi mentor adalah orang yang sudah kenyang dengan begitu banyak kekalahan, kegagalan, ya, kesusahan dan kesengsaraan. Dia bisa jadikan itu sebagai satu pengalaman hidup yang bisa dia tularkan kepada timnya. Begitu, Pak Basri? Mungkin ada tanggapan balik? Baik. Pak Gus, terima kasih atas... Terjawab, ya? Siap. Luar biasa. Okay. Makasih, Pak. Baik. Ada Pak Amin. Ya, silakan Pak Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dengarkan tadi ada DNA yang memang sudah dibawa lahir gitu. Seperti saya tadi dominan otak kiri karena jempol kanan saya di atas begitu. Tetapi berarti saya pengen seperti yang disebutkan Gus tadi dengan otak kanan di atas, bahkan bisa sampai ke tingkat intuisi dan melebihi sampai ke tadi. Panca indera ketujuh kan gitu. Feeling kan. Sepertinya waktu Gus dulu memberikan ilmu Mahalimut Program MLP itu sepertinya saya lakukan pelatihan itu insya Allah bisa sampai ke situ Gus. Gimana nih Gus? Mohon penjelasannya Gus. Ya. Betul. Jadi yang tadi Gus bicarakan itu ya otak kiri otak kanan ya dia kuat pemikiran sama kuat insting ya intuisi ya.
itu adalah pengukuran di tingkat dasar. Bisakah seorang itu meningkatkan kemampuan dari yang lain? Bisa. Ya. Jadi ada 3 tahap nih Pak Amin. Yang pertama adalah olahraga. Olahraga. Ya. Dengan melakukan olahraga, raganya, fisiknya itu diolah, ya, nanti ada peningkatan. Ada satu olahraga namanya yoga kan? Ya, yoga itu adalah satu bentuk ya, olahraga yang membantu kita untuk masuk kepada tingkat penghayatan emosi yang bagus. Oke? Kemudian yang kedua olah rasa. Ada latihan lagi namanya olah rasa. Itu bisa membantu juga Pak Amin menambah kemampuan di sebelah kanannya lebih tinggi. Ya. Bukannya tidak mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, itu adalah kelebihan yang kita miliki. Kita ingin menambah, meningkatkan, bisa. Matranya naik ke matra emosional. Yang tertinggi adalah spiritual. Kalau udah bicara spiritual, udah nggak bicara kiri sama kanan. Ya. Semua akan keangkat. Semua akan terangkat. Sehingga seimbang kiri dan kanan. Ya. Yang namanya Nabi Muhammad itu tidak bisa kita sebut sekedar pemikir. Beliau pemikir, sekaligus dia seorang yang memiliki intuisi yang tajam, sekaligus dia juga seorang yang karismatik, sekaligus dia orang yang seorang eksekutor. Dia bisa menerapkan berbagai macam model itu dalam berbagai situasi. Saat dibutuhkan harus insting, intuisi, dia main intuisi. Saat dibutuhkan untuk berpikir, dia berpikir. Itu satu. Yang kedua, dalam jangka pendek, Pak Amin, jangan memaksakan diri, itu butuh proses ya, kadang-kadang butuh proses yang cukup panjang. Cara yang paling sederhana adalah melibatkan tim yang menutupi kelemahan kita. Jadi kalau kita kuat di kiri, kita nggak kuat di otak kanan, Pak Amin bisa mencari orang yang kuat di otak kanan, jadikan sebagai partner. Bersanding, duet, itu udah dahsyat itu. Udah luar biasa itu. Kita nggak harus jadi yang super di bidang yang lain, kita menjadi super di bidang kita yang kelemahan kita akan ditutupi oleh yang lain. Itulah hebatnya Nabi Muhammad, dia punya 4 kaki, ya. Yang 4 kaki ini memiliki dari berbagai macam dimensi. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, dan ada Umar. 4 ini mewakili tadi kekuatan dari masing-masing. Dari semua yang disebutkan kita tadi. Kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, itu ada semua di dalam diri mereka semua. Oke? Ya, terima kasih Coach. Luar biasa. Oke. Petunjuknya. Terima kasih, Gus. Oke. Salam. Baik, terima kasih Pak Amin. Bu Puji, ada yang mau ditanya atau Mbak Frida? Dari Facebook nggak ada, Gus? Facebook sudah KO. Udah KO-nya maksudnya, maaf, ini kayaknya baterainya habis ya. Oke. Baik, teman-teman, kalau ada yang di sini yang mau bertanya juga, silahkan di-unmute. Ya, silakan kalau ada yang tanya. Pada prinsipnya menyadari potensi diri kita untuk mencari kekurangannya dan menutupnya dengan mencari partner yang sesuai, gitu ya, Gus ya? Ya. Mbak Frida mungkin. Silakan Mbak Frida. Mbak Frida ini tadi menutupi kekurangan saya ketika awal masuk. Ya. Karena saya sendirian, sehingga saya harus butuh teman. Saya minta Mbak Frida untuk masuk. Contohnya demikian. Jadi tawasof bil haq, tawasof bis sabr gitu. Silakan. Belum. Bu Puji, ada yang mau ditanya? Bu Puji dari Jakarta ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung meskipun ya pertama kali, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut karena kadang-kadang memang bersamaan dengan itu meeting kantor atau Zoom kantor ya. Dengan Bu Frida memang nggak kenal, tapi dengan Lurah Kecamatan Kemayoran saya kenal banget karena saya di sana. Terima kasih. Tadi sepertinya memang saya lihat dari uji jempol kanan, jempol kiri, saya ada di jempol kiri yang luar. Itu sepertinya memang banyak kekurangan, Mbak. Jadi saya lihat diri saya sendiri juga tidak punya kemampuan analisa dan juga tidak punya
kreativitas. Memang saya orang lapangan beneran gitu, jadi pelaksana bukan perencana. Kalau suruh adu otot, ayo kerja. Waduh. Tapi gini lah Pak, tadi untuk mengolah, untuk bisa mendapatkan yang terbaik atau lebih baik, yang terbaik bukannya yang terbaik. Sepertinya memang olah rasa, olah spiritual dan olahraga. Saya kurang di olahraganya, benar-benar kurang ini, karena memang nggak hobi olahraga dan mungkin juga karena waktu. Jadi kalau ada waktu saya lebih baik yang ketiga saya utamakan. Betul. Nah, untuk olah rasa memang saya sudah sering mengedepankan perasaan, makanya kadang otaknya kurang begitu, analisanya kurang begitu kedepankan. Itu mohon sarannya aja, Gus, karena dari kebaikan dari ya kepribadian saya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Puji, luar biasa. Jadi kayak sepertinya kita Mas Leli ditantang panco sama beliau ya. Adu otot, ayo adu otot beliau. Dugaan saya beliau ini kuat di eksekutor. Ya. Betul ya Bu ya? Tipe seorang eksekutor ya. Jadi tidak mau terlalu banyak bertele-tele, ya. Straight to the point, ya. Fokus on target, disiplin, ya. Tegas. Ya. Dari wajah udah kelihatan Bu. Ya. Cuma nanti menghadapi orang. Itu motivator, jadi semangatin aja. Iya. Cuma nanti kalau ketemu sama orang-orang yang kanan, Bu, nanti kadang-kadang suka keder yang kanan, Bu. Waduh, kayaknya mukanya muka tegas nih, Bu. Puji nih orangnya muka tegas nih katanya. Oke. Bagaimana kita menjawab tadi ya, apa yang disampaikan oleh Bu Puji? Ada satu kata, Bu, yang paling penting. Kalau istilah bahasa Arabnya itu tawazun. Dalam bahasa inteleknya balance. Balancing. Itu balance. Jadi gini, Bu. Di kita itu kan ada yang namanya dua kecenderungan ya, Bu. Disebutkan dalam bahasa Quran itu ada yang disebut dengan nafsul lawamah. Pernah dengar, Bu? Ada nafsul lawamah, ada nafsul ammarah. Betul, Bu? Ada nafsul lawamah, itu ada dalam surat Al-Qiyamah, ya, ayat keempat, surat 75, ayat 4. Ada juga yang disebut nafsul ammarah bisu. Ya, itu ada dalam surat Yusuf, ya, surat 14, ayat 53. Oke, apa saya memahami ya Bu secara psikologis, yang disebut dengan nafsul lawamah itu adalah guilty feeling, perasaan bersalah, atau dalam bahasa inteleknya self defense mechanism. Orang ini punya mekanisme pertahanan diri yang membuat orang itu punya pertahanan diri. Inilah yang disebut nafsul lawamah. Contohnya, Bu, seorang pencuri, saat dia mencuri, ya, beberapa saat setelah dia mencuri, dia nyesel, Bu. Duh, kenapa saya jadi pencuri ya? Tapi gimana ya, lagi punya kebutuhan ya, istri saya mau melahirkan, ya, anak saya SPP belum lunas, kerjaan nggak ada, ya, mana COVID lagi, udahlah, nyorong dulu lah. Gitu. Jadi, sempat nyesel, Bu, beberapa saat nyesel. Nah, itu nafsul lawamahnya yang bekerja. Tapi beberapa saat kemudian dia lupakan, karena dia punya kebutuhan. Akhirnya apa? Jadi kebiasaan. Itu yang pertama, self-defense mechanism. Ini yang membuat orang jadi terproteksi untuk tidak berbuat sekehendak hati. Harus ada dalam diri seorang yang namanya nafsul lawamah, perasaan menyesal. Cuma yang saya heran, ada manusia yang bisa melebihi daripada setan, Bu. Jadi pernah ada saya dengar kabar di daerah Bekasi, aduh saya mau ngomongnya juga nggak tega, Bu Puji. Jadi ini anak, si remaja ini, memperkosa ibu kandungnya sendiri. Itu kan setahu saya ya, anaknya iblis saja tuh nggak berani memperkosa ibu kandungnya iblis gitu kan. Tapi ini ada manusia seperti itu, loh. Jadi waktu di BAP sama polisi, kenapa kamu kok begitu tega sama ibu kamu sendiri? Rupanya ibunya ini lagi tidur, ya pakai daster, tersingkap, pintunya nggak ditutup.
Ini anak sering nonton film yang nggak benar, Bu. Ya. Film blue, ya. Jadi langsung tuh setannya kesambat sama setan, udah kejadian seperti itu. Nah ini yang pertama, nafsu lawamah. Yang kedua, Bu, juga ada namanya nafsul ammarah bisu. Ya. Apa sih nafsul ammarah bisu? Itu breakthrough. Ya, kalau dalam bahasa kerennya itu breakthrough, dalam bahasa motivasi breakthrough. Orang yang suka bikin terobosan. Dan biasanya orang bikin terobosan itu melawan arus. Betul nggak, Bu? Dia lawan arus. Dia beda sama yang lain. Ya. Ada peraturan malah dilanggar, Bu. Peraturan malah dilanggar sama dia. Ya. Itu namanya breakthrough. Nah, lawannya dari yang tadi, kalau tadi self-defense mechanism, ini self-offense mechanism. Yang tadi pertahanan diri, itu yang kedua adalah offensive. Dia punya kemampuan untuk ekspansi. Dalam bahasa marketing, Bu, dalam bahasa marketing, yang ekspansi itu disebutnya adalah spreading market, menyebarkan market, yang ke dalam, ya, sustaining market, mempertahankan. Dalam dunia bisnis selalu harus ada dua, melebarkan market dan mempertahankan market. Oke? Nah, ini dua-duanya jangan sampai berlebihan, Bu. Tidak boleh nafsu lawamah overdosis, juga nggak boleh nafsu ammarah bisu juga overdosis. Tidak boleh orang itu menyesalnya berkepanjangan, tidak boleh juga orang melanggar peraturan terlalu ekstrim. Nah, antara kedua ini, Bu, harus ada jembatan nih, Bu. Nah, ini yang ini saya mau bicarakan, menjawab pertanyaan Ibu tadi. Apa jembatannya? Yang ketiga, Bu, nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah itu sebagai bridging, sebagai jembatan untuk menyeimbangkan supaya si yang nafsul lawamah dan nafsul ammarah bisu itu tidak overdosis. Yang self defensive mechanism sama self offensive mechanism-nya tidak berlebihan. Dokter juga kalau ngasih obat, Bu, minumnya overdosis kan bukannya sembuh, malah sakit. Iya nggak? Malah sakit kan kalau obat diminum berlebihan. Disuruh sama dokter 2 kali 3, diminum 4 kali 10. Ya bukannya tambah sembuh, malah tambah sakit, ya. Oke. Jelas, Bu? Pertanyaan lagi. Gus, gimana caranya, Gus, supaya nafsul mutmainnah ini bisa kuat? Nah, Ibu catat. Silakan nanti dibaca. Suratnya surat 13 ayat 28. 13 ayat 28, Ar-Ra'd 2 ayat 28, sebelah kanan paling bawah. 2 dari bawah, ya, sebelah kanan paling bawah. Itu bunyinya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi untuk menenteramkan hati, obatnya zikir, Bu. Perbanyak zikir, Bu. Yang lagi dirasakan apa? Yang lagi dirasakan masalah sering emosional. Nah, perbanyak baca zikir dan menambah Asmaul Husna, ya Latif, ya Rahim, ya Latif, ya Rahim, gitu. Insyaallah, Gus. Disesuaikan dengan kondisi. Terjawab, Bu? Terjawab. Nah, alhamdulillah. Tapi udah sering melakukan itu. Alhamdulillah. Makanya tinggal dinaikin, Bu. Jangan sampai hanya sekedar torikot, naik ke tingkat sampai ma'rifat, Bu. Tidak hanya syariat, torikot, hakikat, ma'rifat. Nah, ya, kembali ke Mas Ledi. Sepertinya kita hanya tinggal satu lagi pertanyaan, setelah itu kita akan selesai, kita akhiri. Saya mau bertanya ya, Gus. Waduh, Mbak Frida. Ya, Mbak Frida. Ya, ini tadi yang Gus bilang, seorang pebisnis itu kan mereka orang-orang sibuk. Mereka punya suatu bisnis yang mungkin setiap hari atau mungkin setiap minggu, setiap bulan itu harus ada mengejar target atau segala macam, ya. Ini yang saya alami juga di bisnis yang pernah saya alami sekarang ini, yang networking itu kan kita harus setiap akhir bulan tuh mengejar poin gitu kan. Nah, di situ saya pernah merasakan gitu. Kok saya ini nggak nyamannya itu karena harus kejar poin untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan gitu ya. Nah, ini pengalaman Gus sendiri selama ini Gus berbisnis ya, gimana caranya supaya tetap nice gitu. Tetap nice dan seorang pebisnis networking itu kan
mereka otomatis punya downline ya, atau punya bawahan gitu. Sementara kita harus memanage ke tim, meskipun kita sedang bermasalah, tapi tim harus kita selamatkan atau harus tetap memberikan semangat atau motivasi. Sementara kita sendiri pun sedang down misalnya, sedang down atau tidak mencapai target. Nah, pengalaman gue sendiri gimana supaya kita seorang pebisnis itu tetap harus bisa nice gitu guys. Oke. Ini hampir itu yang saya sebut dengan, pernah lihat apa sih namanya, tikus kecil apa namanya? Bukan yang biasa buat mainan tuh, yang ada hamster tahu hamster ya? Hamster tahu? Kan ada itu, ada suka roda yang dia putar-putar gitu ya? Iya. Nah, jadi saya lihat ini kebanyakan ya, diantaranya orang yang bergerak di bidang penjualan, baik itu yang namanya direct selling ataupun yang namanya network marketing, ya, selalu bicara soal pencapaian target, pencapaian poin. Oke, kita memulai pertama gitu, prinsipnya dulu. Kita harus, itu adalah yang namanya hal-hal yang bisa mengalihkan kita punya prinsip-prinsip di dalam berbisnis. Yang harus dipegang oleh kita adalah prinsip bisnisnya. Kalau tadi itu adalah teknis bisnis, ya. Buat bos tuh yang target itu teknis, ya. Prinsipnya bukan di situ. Prinsipnya nomor 1. Saya mau tanya dulu, mana yang menang antara kura-kura dengan kancil? Tadi saya udah kasih contoh kan. Orang pasti bilang kancil, belum tentu. Kalau diadu balap lari kancil sama kura-kura, orang pasti bilang menang kancil, belum tentu. Kalau nih si kancil orangnya sombong, ya, dia udah sampai menjelang finish, tapi dia nungguin dulu, ya. Dia tiduran, karena dia ketiduran, akhirnya sampai si kura-kura lewat pun dia belum bangun, akhirnya kura-kura yang menang. Artinya apa, Mbak Frida? Tidak penting siapa yang memulai lebih dulu, tapi yang paling penting adalah siapa yang bertahan sampai akhir. Orang memulai banyak, ya, orang yang cepat memulai sesuatu banyak. Tapi siapa yang bertahan sampai dengan finish, itulah orang yang hebat. Nah, target itu adalah seringkali mengalihkan kita untuk bertahan sampai di ujung. Ya. Misal nih, ketika poin nggak mencapai, kita bete. Ya. Kita kecewa. Kecewa itu energi negatif. Energi negatif itu mensabotase potensi kita. Lama-lama yang tadinya potensi menjadi impotensi. Karena impotensi jadinya powerless, nggak punya kekuatan. Akhirnya apa? Makin lemah, akhirnya no target, 0. Pada saat 0 itu, karena udah malu, akhirnya apa? Keluar. Cari yang baru lagi. Hal yang sama terjadi di tempat yang baru. Cuma mindahin doang, mindahin tempat. Di perusahaan A menjadi perusahaan B. Di perusahaan B sama aja kelakuannya. Target, kejar targetnya. Nggak mencapai, kecewa. Pas kecewa, negative thinking. Turun, 0 lagi, pindah lagi. Begitu terus, nggak akan pernah selesai. Jadi yang harus kita pegang adalah prinsip bisnisnya. Apa sih yang mau dikejar sama Mbak Frida itu harus jelas di awal. Dari awal mulai menjejakkan kaki di perusahaan yang kita mau kerjain, mesti jelas di situ. Nah, ini perlunya mentor. Kita ada nanti diskusi, coaching, ya, mentoring untuk menggali dari lubuk yang paling dalam sepertinya apa sih sebenarnya yang menjadi ekspektasi, harapan dari seorang Frida. Kalau udah ketemu, ya kadang-kadang nih ya, yang namanya ego kita tuh nutupin. Contoh, dia S1, lulusan S1 dari perguruan tinggi terkenal, IP-nya mendekati sempurna 3,99, hampir 4. Kemudian tiba-tiba dia memutuskan jadi sales. Tahu nggak Mbak Frida, yang terjadi apa? Teman-temannya komplain. Lu gimana sih? Harusnya lu jadi dosen lu. Ngambil S2, S3 jadi doktor. Kenapa lu jadi sales? Nggak level lu. Ya. Lu harusnya IP dengan IP 4 lu jadi dosen. Kenapa jadi sales? Nah, ini persepsi orang kan. Karena dia sudah mantap di bidang itu, dia fokus saja di bidang penjualan. Dan akhirnya, dia jauh lebih sukses dibandingkan kalau dia tetap mengikuti apa kata orang. Ya. Ini kan sama aja kayak gini lah, Mbak Frida. Ya, tolong, ini buat pelajarannya. Saya sebenarnya mengingatkan hal yang sudah sering kita dengar, tapi mungkin ini terasa jadi baru akhirnya. Anak kecil sama bapaknya naik keledai.
Waktu mereka pertama di etapa pertama, anaknya suruh naik, bapaknya suruh nuntun lewat di sebuah kampung. Komentar orang sekampung, dasar nih anak masih muda, bapaknya suruh nuntun kuda, ya nuntun keledai. Tapi anaknya naik, dasar nggak tahu terima kasih. Akhirnya anaknya malu hati nih, karena dengar omongan itu Mbak Frida. Turunlah anaknya, bapaknya suruh naik. Masuk ke kampung sebelah, dikomentarin lagi, dasar bapak udah bau tanah, udah mau mati, masih nggak mau ngalah juga. Kasih dong kesempatan yang muda, musuh yang tua terus naik. Akhirnya apa? Salah lagi. Tadi anaknya naik salah, bapaknya naik salah. Akhirnya apa? Turun dua-duanya. Ke kampung sebelah lagi, dikomplain lagi. Dasar goblok bapak sama anak. Punya keledai dituntun. Buat apa dituntun? Harusnya dinaikin. Salah lagi. Ya kan? Ke kampung sebelah. Jadi gimana setelah itu akhirnya Pak? Mereka naik berdua. Anaknya di depan, bapaknya di belakang. Dikomentarin lagi kampung sebelah. Dasar tidak berperi kebinatangan. Udah tahu keledai buat 1 penumpang, 2 penumpang. Aduh, nggak tega banget nih orang nih. Tegaan banget. Salah lagi. Ini tahu nggak Mbak Frida? Itu keledai digotong mereka berdua. Di kampung sebelah apa? Dasar nih bapak anak gila semua katanya. Punya keledai bukannya dinaikin malah digotong. Capek Mbak Frida kedengerin omongan orang tuh nggak akan habis-habisnya. Ngomong ke sini lain lagi ngomongannya. Ya sini ngomongnya kita pusing. Yang kita pegang apa? Prinsip. Biarpun anjing menggonggong, kafilah ya silakan. Anda mau ngomong apa? Terus dengerin aja. Habis itu, Assalamualaikum. Udah tinggalin aja. Ya, anggap sepi. Tapi kalau kita dengerin semua, ya, kita yang bingung sendiri. Kalau mau dengerin, satu, saya pesankan. Dengarkan apa? Kata Allah. Udah selesai. Nggak akan bingung kalau kita mendengarkan firman Allah itu. Wahyu Allah itu nggak akan bingung. Tapi kalau dengerin kata manusia, banyak. Baca nanti surat 10 ayat 36 ya. 10 ayat 36, Yunus ayat 36, tuh baca di situ. Kalau kau mengikuti kebanyakan orang, kamu akan pusing, ya, kamu akan tersesat. Makanya kebenaran tidak diukur dari jumlah orang. Ya. 1000 orang ngomong yang tentang yang benar, belum tentu lebih benar dibandingkan 1 orang yang memang paling benar. Belum tentu. Jadi persoalannya saya lihat adalah yang harus dibenahi bukan perusahaannya, bukan kerjaannya, tapi apa? Belum ketemu prinsip yang kuat yang memang dipegang di dalam menjalankan bisnis. Ini dari jam 3 ya, saksi ya. Mbak Rika, Mbak Frida sama Mas Leli saksi ya, Mas Anda kan nggak dengerin. Ini Pak Amin, saya dari jam 3 nih Pak Amin, belum istirahat nih Pak Amin. Ini dari jam 3 dini hari nih kita udah adain training. Benar nggak? Siap, kita 24 jam Gus. Kita kan murid Gus. Iya. Cuma kalau Mbak Frida nyuruh saya ngerjain yang lain, saya nggak kuat. Tapi kalau ngerjain yang kita suka, nggak ada capeknya. Ini kalau nggak diberhentiin Mas Leli, saya terus nih sampai asar, sampai azan. Ya, waktu udah mau lewat. Ya, asik aja. Pokoknya ada aja kita omongin. Ya. Ntar habis asar ada lagi. Jam 4 sampai jam 5. Coba nemenin Mbak Frida memasak betah berapa jam, Gus? Nanti sore menarik nih. Pak Amin, kita sore bahas materinya menarik. Sell anything, any place, dan anytime. Yeah. Kita menjual dimanapun, kapanpun, siapapun. Nah, ini jadi di tangan kita bisa jual apapun. Sambil ya. Habis asar nanti. Habis asar nanti. Yeah. Oke, boleh silakan. Nanti kita share linknya. Iya, sambil jalan kita jalan. Pak Amin nggak boleh lepas itu. Oke, boleh. Iya. Sambil nyetir. Iya. Iya. Anytime, any place, Pak Amin. Good. Mantap. The best. Oke. Terjawab, Mbak Frida? Ya, Gus. Harus mentor. Jadi biar dapat prinsipnya. Kalau udah dapat prinsipnya, udah aman. Mau ditarik sana, tarik sini, udah nggak bingung lagi. Udah jelas arahnya, mau hidupnya jelas. Nah, apalagi kalau kita sudah berumah tangga, ya arah hidup kita harus dibicarakan berdua dengan pasangan. Karena kan nggak mungkin satu kapal itu 2 nakoda. Harus ada 1 nakoda, itu yang harus disepakati. Ya. Ada seorang suami yang memang merelakan istrinya untuk berkembang lebih daripada suaminya, dan suaminya merasa bangga ketika istrinya lebih bermanfaat dibandingkan suaminya. Suaminya
merasa dapatkan satu keberkahan juga punya istri seperti itu. Tapi ada suami yang iri, ya, melihat kelebihan istrinya. Ini istrinya dilarang untuk kemana-mana. Udah, kamu jangan kemana-mana, nanti kamu nyaingin saya. Takut tersaingi. Ada suami yang begitu, tersaing. Kalau saya mah tipenya nggak begitu. Ya, kalau bisa dikembangkan, ya pasangan hidup kita kenapa harus dilarang-larang? Oke, satu lagi pertanyaan terakhir, Mas Freddy. Mungkin Bu Rika yang baru hadir ini ada pertanyaan. Ini ada dari Medan nih, kita kasih kesempatan dari Medan juga nih, Pekanbaru, Pak Rahmat. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Medan atau Pekanbaru nih? Pekanbaru, dia bolak-balik, Pekanbaru ada, Medan ada nih. Oke. Mandir dia. Silakan Pak Rahmat, boleh unmute. Pak Rahmat kok nggak di ini? Apa sinyal? Oh, mungkin sambil tiduran. Oke. Masuk berikutnya ada ini, Mbak Rika ada mau tanya? Bu Rika terakhir datang. Silakan, Bu Rika. Itu belum yang tadi sampaikan Gus itu, pada dasarnya kita jangan dengarkan apa kata orang ya, Gus. Kita punya prinsip. Jadi capek ya, Gus. Kita ya, kalau dengar kata orang hanya untuk capai sukses susah. Kalau kita udah punya standar sukses tertentu, maka milikilah pergaulan yang orang yang satu level di atas kita. Saya ulang sekali lagi, kalau kita udah punya standar sukses tertentu, Mbak Rika bergaulah dengan orang yang suksesnya satu level di atas kita, minimal itu. Jadi kita bergaul itu naik kelas terus, jangan malah turun kelas. Iya. Kalau ketemu sama yang di bawah, ngomongnya apa? Keluhan semua itu. Mengeluh, putus asa, bukan ngajak maju, malah ngajak mundur. Nyampe-nyampe jadinya ya. Iya. Mau maju, ditarik lagi mundur. Nggak usah kamu. Bukan apa-apa, karena dia nggak pingin kita sukses. Jadi pingin gagal bareng-bareng gitu. Kan ini kan nggak sehat kalau begini. Ya, Gus. Oke. Tidak terasa sudah 14.46. Kita sudah mulai tadi jam 1:30. Jadi sudah hampir 1 jam lebih. Sudah hampir mau 2 jam. Alhamdulillah, nanti kita akan sambung di sore. Sore kita judulnya sangat menarik. Saya akan bahas tentang masalah selling. Ya Gus, ini saya baru nyampe, masih di luar, masih di teras nih Gus, langsung buka. Belum masuk ke rumah saya. Luar biasa. Nggak ada sinyal. Oke. Ini ya. Kehilangan event beberapa ini. Ya, nggak apa-apa. Cukup ya, Mas Leli? Ya, Gus. Baik Bapak sekalian, sudah sampai di ujung. Insya Allah nanti kita lanjut untuk ini Gus ya. Untuk yang selling anytime, selling. Ya. Bisa mengundang orang ya? Bisa ngundang orang yang ini Gus? Apa untuk tim? Kenapa? Bisa ngundang orang? Dari awal terbuka. Jangan lupa ntar malam untuk yang top 100. Oh ya. Ya. Kita udah mulai kelas perdana untuk yang top 100 Syariah Manager. Jadi otomatis ya, Gus? Otomatis kita dapat ID nanti ya? Ya, nanti dikirim, Bu. Oh, dikirim. Jadi nunggu. Pak Leli udah punya, nanti Ibu chatting aja sama beliau, nanti dikirim. Sebelumnya Bu Puji pengundangnya siapa ya? Biar saya nggak tahu nanti. Ibu dapat info dari mana, Bu Puji? Dinas PPAPP dari grup Khotamil Quran. Khotamil Quran. Ya, di Dinas PPAPP. Dinas PPAPP. Ya, ntar aku lihat siapa itu di grup, aku lihat dulu. Ya. Oke. Cukup ya, Pak Leli? Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Bu Puji, Mbak Frida, Pak Amin, Mas Andang, Pak Basri, Bu Puji, dan Pak Rahmat yang siang ini bergabung. Insya Allah nanti kita sambung lagi jam 15.30. Yang penting bahwa siang ini kita sudah mendapatkan satu clue bahwa untuk menjadi manajer, maka yang pertama adalah kenali diri kita dan kenali tim kita untuk bisa memanage dengan baik. Demikian Gus, kita akhiri untuk yang ini. Ya. Ya. Terima kasih untuk
yang saat ini. Dan kita akan sambung lagi yang ke depan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa habis asar ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.